Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait transformasi linier di mata kuliah Aljabar Linier bersama saya Adri Priyadana. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman pikirkan pertama kali ketika mendengar kata transformasi linier? Atau mungkin transformasi dulu deh. Kira-kira apa yang dipikirkan? Bumblebee? Optimus Prime? Ironhead? Transformer ya? Ya, intinya sebenarnya sama. Jadi, transformasi itu adalah suatu perubahan bentuk ya, dari yang bentuk 1 ke bentuk 2 gitu. Jadi ada perubahan bentuk di sana. Dimana misalnya kayak transformer yang awalnya mobil jadi robot gitu. Jadi ada perubahan di sana ya. Yang awalnya cinta terus tiba-tiba jadi nggak cinta gitu ya. Ya mungkin sama juga ya. Ada perubahan di sana ya. Bentuknya dari cinta jadi benci misalnya ya. Nah, tapi di materi kali ini kita membahas hanya fokus ke transformasi linier yang sifatnya linier ya. Nah, mungkin langsung saja. Nah, di sini misalnya jika f atau fungsi f ke w, atau di sini kita bisa katakan sebuah fungsi dari ruang vektor v ke ruang vektor w, maka fungsi tersebut, jadi fungsi ini dikatakan disebut transformasi linier jika memenuhi dua aksioma ini. Yang pertama, untuk sembarang vektor atau untuk semua vektor yang ada di ruang vektor V ya, itu harus bisa memenuhi fungsi ini. Jadi misalnya gini, vektor-vektor di ruang V tadi, di ruang vektor V itu ditambahkan dulu baru dimasukkan fungsi ya, tambahkan dulu baru dimasukkan fungsi. Itu hasilnya harus sama dengan dimasukkan fungsi dulu, jadi vektor U sama V masing-masing dimasukkan fungsi dulu baru nanti ditambahkan, itu hasilnya harus sama. Nah, yang kedua, untuk semua vektor U di dalam V, di ruang vektor V ya semuanya, itu harus berlaku misalnya vektor itu dikalikan sebuah skalar terus dimasukkan fungsi, hasilnya harus sama dengan suatu vektor itu dimasukkan ke fungsi dulu baru dikalikan dengan skalar. Jadi dua ini saja ya yang perlu dipenuhi jika suatu fungsi tadi dapat dikatakan sebagai atau dapat disebut sebagai transformasi linier. Itu ya. Jadi U sama V di sini adalah vektor, K adalah skalar. Nah, contoh di sini misalnya F fungsi ya dari ruang vektor berdimensi 2 ya, bertransformasi lagi ke masih sama ruang vektor berdimensi 2 juga. Cuma di sini didefinisikan sebuah fungsi sebagai berikut. Ya, ini ya. Nah, kemarin kan vektor U itu misalnya kan vektor itu kan terdiri dari X, Y ya, atau misalnya 2,1 gitu ya. Nah, di sini sama. Jadi nanti vektor yang di sini nih, vektor di sini misalnya ini vektor U ya, yang awalnya X dia berubah menjadi 2X min Y. Yang awalnya X berubah jadi 2X min Y. Yang awalnya Y berubah jadi X. Jadi transformasinya seperti itu. Nah, kita diminta membuktikan nih fungsi F ini transformasi linier atau enggak gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi kita mencoba masukkan ke dalam dua buah aksioma tadi. Kita buktikan berdasarkan dua aksioma tadi atau dua syarat tadi. Nah, seperti ini mungkin saya tulis lagi tadi biar tidak bolak-balik slide ya. Tadi F atau fungsi F ya. X, Y dia fungsinya 2X min Y, X. Kita cek dulu ya, 2X min Y, X. Oke, sudah benar. Nah, di sini kita bisa buktikan yang pertama dulu. Tadi fungsi yang pertama adalah kita tambahkan vektornya dulu, dia harus sama dengan dimasukkan fungsi baru ditambahkan ya. Nah, di sini kita langsung saja
Yang pertama adalah tadi U plus V ya. U plus V, di mana U-nya adalah yang di sini, vektor yang di sini. Berarti dia, ini kan vektor ya, ini kan satu vektor ya. Ini kan, yang ini kan satu vektor ya. Nah, misalnya nanti kita bisa tuliskan untuk vektor yang pertama itu I1, I pakai 1, vektor yang kedua 2. Jadi contoh di sini maksudnya ketika nanti vektornya itu adalah X1 sama Y1, itu vektor yang pertama, vektor yang kedua berarti X2 sama Y2. Nah, berarti fungsinya seperti ini ya teman-teman. X1 plus X2 karena sama-sama X, jadi di sini diisi 2 vektor ya kan, ditambahkan. Ya, jadi ini, yang ini ditambah ini. Jadi yang X1 ditambah X2, yang Y1 ditambah Y2. Nih X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Ya, pertambahan vektor biasa sih, hanya ditambahkan saja. Cuma di sini kita pakai X1 sama X2. Jadinya mungkin lebih bingung ya. Jadi intinya sama, jadi cuman vektor yang pertama U misalnya, yang ini V, kita tambahkan aja. Cuma kan yang bisa ditambahkan yang sama-sama X ya. Jadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Jadinya seperti ini. Nah, habis itu baru kita masukkan ke fungsi tadi. Nah, berarti kan di sini dia mewakili X, yang di sini dia mewakili Y. Nah, tinggal kita masukkan 2X min Y. X-nya apa? X-nya X1 plus X2. Berarti 2X, 2, ini X, ya kan? 2X, X-nya ini. Jadi 2X, X-nya yang ini. Tinggal masukkan aja X1 plus X2. Dikurangi Y, dikurangi Y. Y-nya apa? Y-nya di sini adalah, nih ya, Y1 plus Y2. Nih, ini Y-nya, dikurangi Y. Koma X. X-nya apa? X-nya di sini lagi. X1 plus X2. X1 plus X2. Sampai di sini semoga semuanya bisa paham ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke fungsinya. Nah, habis itu kita keluarkan dulu, artinya kita buka dulu kurungnya. Di sini berarti kan 2 dikali X1 ya, ditambah 2 dikali X2. Jadi seperti ini. Sedangkan yang ini kita buka kurungnya. Di sini ada minus. Jadi ketika kita buka kurungnya di sini berarti jadi minus ya. Contoh nih, contoh 10, jangan bingung ya, dikurangi 2 tambah 3. Hasilnya berapa? Ini kan hasilnya 5 ya. Berarti kan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, coba kita bandingkan. 10 dikurangi, kita buka kurungnya 2. Seandainya ini tidak kita rubah, ditambah 3. Hasilnya jadi berapa? 10 kurangi 2, 8 tambah 3, 11 kan? Kan beda. Harusnya berarti 10 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi ketika kita kita buka kurungnya, yang di sini jadi berubah bentuk kalau depannya minus. Makanya di sini jadi minus, teman-teman. Dikurangi Y1, Y2. Dikurangi Y1, dikurangi Y2. Yang ini masih sama. Paham ya sampai di sini ya? Nah, setelah itu kita kelompokkan nih yang 1 sama 1. 1 dikurangi Y1 di sini. Terus 2X2 dikurangi Y2. Jadinya di sini. Ya. Nah, di sini kenapa nambah? Karena ini depannya kan plus ya. Plus. Nah, jadi dijadikan satu aja, dikelompokkan aja yang 1 yang 2. Ini yang sisi sini ya, baru kita kelompokkan yang sisi sini. Nah, selanjutnya tinggal kita kelompokkan dengan yang belakang. Ini sini ada koma, berarti ini ya 2X1 min Y1, X1 di sini. Yang di sini dengan X2 di sini. Ya, gampang sekali. Nah, kalau kita lihat ini kan sebuah fungsi yang tadi ya, yang di sini ya. Ini juga iya ya. Yang di sini ya. Cuma bedanya dia ini yang X1, yang ini 1, yang ini 2. Berarti itu sama dengan yang di sini. Dimana di sini yang 1, yang pertama 1 sama yang kedua. Fx1, Y1, Fx2, Y2.
Jadi ini sama dengan ini. Kan sama ya? Ini kan sama kan dengan ini. Ini sama dengan ini. Kalau di sini X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 1, berarti ini X1, Y1. Ini 1. Yang 2 juga sama. Nah, ini sama aja fungsi yang di sini. Nah, dengan ini kita bisa membuktikan bahwa aksioma pertama terpenuhi. Tinggal kita buktikan yang aksioma kedua. Nah, di sini kita lihat tadi kita tinggal masukkan aja sih. Jadi setiap nilai vektornya kita kalikan dengan skalar ya, yaitu K, ya kan? Jadi tinggal kayak gini aja nih. Kan sama aja tadi K kali U ya. K kali U-nya kan X1, X2. Ini 1 ya. Kan berarti ini tinggal dikalikan kan. X1K, KX. Ini Y ya, Y1. Jadi ini Y1. Karena X, Y, Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke fungsi tadi. Ini berarti mewakili X, ini dia mewakili Y. Kita masukkan 2X min Y. 2X, X-nya KX1 ya. Dikurangi Y, Y-nya KJ1 di sini. Koma X, X-nya KX1 di sini. Ya, kita masukkan aja sih. Nah, habis itu K-nya kita keluarin semua nih. Ini dikeluarin, ini dikeluarin. Jadinya K-nya di sini. Jadi yang tersisa tinggal yang ini. Ini kan sama aja K dikali ini sama K dikali ini ya. Sama. Jadi tinggal dikeluarin aja. Nah, fungsi yang di sini, nih yang di sini itu kan sama dengan yang di sini ya. Tadi 1 berarti ini X1 Y1. Jadinya seperti ini. Ini mewakili fungsi U tadi. Nah, 2 aksioma terpenuhi. Jadi, fungsi F ini tadi adalah transformasi linier. Seperti itu, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya matriks penyajian transformasi linier. Misalkan T dari ruang dimensi N bertransformasi ke dalam ruang dimensi M. Ruang vektor berdimensi M adalah transformasi linier dari ruang vektor dari real V ke ruang vektor real V ya. Bila V dan W berdimensi berhingga, maka transformasi linier tersebut dapat dinyatakan dengan suatu matriks yang disebut matriks penyajian atau representasi matriks. Nah, misalkan E1, E2, dan En adalah basis baku. Kemarin basis baku itu atau basis standar itu kan berarti kalau dimensinya 2 itu berarti 1, 0 ya, sama 0, 1. Nanti kalau dimensinya 3, dimensi 3 berarti 1 kayak gini ya. Masih ingat ya? 0, 1 di ruang vektor kemarin. 0, 0, 1. Kayak gini. Itu kalau dimensinya 3. Jadi nanti tergantung itu. Nah, di sini basis baku untuk Rn dan misalkan A adalah sebuah matriks M kali N yang dibentuk oleh ini ya, matriks basis dikalikan dengan vektornya sebagai vektor-vektor kolomnya, maka A disebut sebagai matriks penyajian atau matriks baku. Mungkin langsung contoh aja ya. Misalkan ini ada sebuah fungsi dari ruang vektor 2 berdimensi 2 ke ruang vektor berdimensi 2, dituliskan bentuk fungsinya seperti ini. Nah, kita diminta untuk merepresentasikan itu ke dalam sebuah matriks. Sebenarnya simpel aja sih, tinggal kita hilangin ini X-nya ini ya, ini kita hilangin aja sih, jadinya seperti ini. Simpel aja, karena tadi basisnya 1001 ya, jadi 1001. Nanti kan ada perubahan basis lagi, jadi tinggal dirubah jadi seperti ini aja. Itu sudah menjadi representasi dari sebuah fungsi tadi ya, transformasi. Nah, di sini jangan sampai kurang teliti ya, jangan sampai kurang teliti. Di sini minus berarti di sini juga minus. Itu aja. Nah, contoh yang di sini juga ada lagi, cuma di sini bedanya dia dari dimensi 3 ke dimensi 2. Dimensi 3 itu berarti kan X-nya sampai 3 ya. X-nya sampai 3 nih, sampai 3. Terus di sini bertransformasi jadi seperti ini. X1 yang di bawah nggak ada X1, ya kan? Berarti untuk
E1-nya dia 3 sama 0. Karena nggak ada yang di bawah, nggak ada X1-nya kan. Yang di bawah nggak ada X1-nya. Terus yang kedua X2. X2 mana? X2. Nah nih. Nih ya, yang di bawah ada minus nih. Tapi yang atas nggak ada X2, ya udah tulis aja 0. Terus X3 di bawah, di atas ada 2X3, yang di bawah X3 1. Berarti ini 2 1. Nanti jadinya ya tinggal dijadikan 1 aja. 3 0 0 minus 2 2 1. Nah, jadinya seperti ini. Yang awalnya 2 dimensi jadi yang awalnya 3 dimensi jadi 2 dimensi. Ini 2 ya. 2. Jadi ini vektor U V V jangan jauh ya, gitu aja lah. Atau vektor 1, vektor 2, vektor 3. Dimana masing-masing vektor dia dimensinya 2. Itu teman-teman. Nah ini ya hasilnya. Nah, ada juga yang namanya vektor koordinat dan perubahan basis. Nah, tadi kan basis dasarnya adalah 1001 ya kalau misalnya yang 2 dimensi. Nah, di sini misalnya andaikan E1 basis natural tadi, basis natural Rn, maka sembarang U yang merupakan anggota dari ruang vektor berdimensi n dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis E1. Katakanlah di sini misalnya vektornya U, maka nanti di sini ada yang namanya basis, ini basis ya teman-teman, yang E ini. Nah, pasangan skalar ini disebut koordinat relatif ya dari U terhadap basis EI, ditulis seperti ini. Mungkin langsung contoh aja daripada bingung. Nah, contoh di sini ketika ada soal misalnya vektor U adalah anggota dari ruang vektor berdimensi 2, di mana U-nya adalah ini. Basisnya ini ya, basisnya itu. Maka di sini U-nya seperti ini, jadi koordinat relatif U-nya. Jadi ininya gini teman-teman. Biasanya kan vektor basis kan seperti ini ya. Untuk ini Z, ya sorry, ini Z, ini X ya. Kan basis standar natural itu yang ini ya. 0 1 ya sama 1 0. 1 0 misalnya vektor ini. Nah, vektor ini tuh dari sudut pandang basis natural itu seperti apa? Ya ini pasti kalau misalnya di sini 5,8 ya. Nah, ya vektornya dia vektor yang di sini koordinat ini dia kalau dilihat dari basis naturalnya ini ya 5,8 ini. Jadi mungkin saya gambarkan juga bisa sih. 5 8 ini kalau basisnya 1 0 sama 0 1. Kayak gini. Artinya biar ketemunya di sini X sama Y ya. Biar ketemunya 5,8 kan pasti di sini 5 sama 8 kan. Karena 5 kali 1 di sini berarti 5 0 ya kan. Y-nya dikali 0 8 kali 0 0, 8 kali 1 8. Di sini 5 sama dengan 8. Intinya seperti itu sih teman-teman. Karena nanti ada perubahan basis. Kalau dilihat dari sudut pandang yang di sini itu 5,8. Kalau misalnya nanti di sudut pandangnya diganti jadi seperti ini misalnya. Basisnya misalnya. Itu jadi seperti apa gitu koordinatnya. Nah, ini sebagai contoh. Andaikan basis lain dari R2 adalah basis dengan fungsi 1 plus 1 2 minus 1 yang tadi awalnya di sini itu 1 0 dia berubah jadi 1 2, terus yang ini yang awalnya 0 1 dia berubah jadi minus 1 minus 1. Intinya itu aja. Nah, nanti nilainya jadi berapa gitu. Mungkin saya gambarkan langsung aja kali ya. 5 8. Ini kan U-nya ya. Nah, ini X kita cari. Nah, basisnya adalah 2 ditambah Y-nya. Ini min 1 min 1. Seperti ini. Jadi kan kombinasi ya, kombinasi linear ya. Kayak kombinasi linear. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya sama Y-nya. Caranya gimana? Ya gampang, bisa dengan kita representasikan dengan persamaan linear. Contoh di sini X
Ini kan berarti X kali 1 kan X ya, ditambah Y kali min 1, jadi min Y. Min Y sama dengan 5. 5 di sini. Yang bawah juga 2X ditambah Y kali min 1. Jadi min Y ya. Min Y sama dengan 8. Min Y 8. Nah, tinggal kita seperti ini ya. Eliminasi, coret-coret, jadinya ini X dikurangi min 2, kan min 1 ya. Ya kan? Min 1 X atau min X. 5 dikurangi 8 minus 3. Maka X-nya sama-sama ada minusnya, kita hilangkan, jadinya 3. Maka di sini X-nya 3. Tinggal kita masukkan, X-nya sudah ketemu 3 nih, berarti yang di sini 3. 3 dikurangi Y sama dengan 5. Y-nya berapa nih biar 5? Ya, tentunya dikurangi minus 2. Karena 3 dikurangi minus 2, artinya kan berarti karena minus ketemu minus jadinya tambah ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, maka di sini minus 2. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi sudut pandangnya yang paling simpel seperti ini. Oke, kita lanjut. Sambil menginstal perangkat ya, maaf kalau ada sedikit gangguan. Nah, selanjutnya contoh lagi. Nah, tadi ini kita main 3 dimensi sama sebenarnya ya. Jadi cuman masalahnya kita jadi 3 dimensi aja, 5 minus 6 ya kan. Di sini X min 1 min 1 tambah Y 101 ditambah Z 2 1 minus 1. Nah, kita diminta untuk nyari ini. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa ubah jadi persamaan linear juga. Contoh di sini X min 1 kali min 1 jadi min X ditambah Y kali 1 Y ditambah Z kali 2 2Z ya. 2Z sama dengan 0. Yang bawah juga X kali 1 ya X ditambah Y kali 0 kebetulan 0 ya, ditambah Z kali 1 Z sama dengan 5, dan yang bawah juga. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Habis itu teman-teman bisa cari dengan persamaan permasalahan-permasalahan ini ya, mau pakai Gauss Jordan boleh, tapi yang paling simpel ya pakai eliminasi aja sih biar cepet. Nah, nanti nilai XY-nya diperoleh seperti ini. Saya skip ya karena nanti lama kalau saya menunjukkan menyelesaikan persamaan linearnya. Jadi intinya di sini kita tahu hasilnya bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan minus 1, Z-nya sama dengan 2. Maka tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi ketemu, atau ini solusinya. Koordinat relatif U terhadap basis G1 tadi adalah 3, minus 1, dan 2. Nah, contoh lagi, apabila telah diketahui koordinat relatif U terhadap basis natural tadi ya, ini contoh lagi ya, simpel aja sih. Maka tentukan koordinat relatif U terhadap basis dengan E1. Ini kalau E-nya diganti ini, itu koordinatnya berapa? Tinggal dimasukkan aja sih. Tadi kalau kayak gini ya, sepertinya ini kan sama aja. 8 kali yang di sini ini sama aja kan 8 ya kan, 80 ya. Terus ditambah ini 05, berarti ini kayak gini aja sih. X1 03 ditambah X2 22. Kayak gini aja sih. Atau mungkin berlaku perkalian metrik seperti ini ya. Ini juga sama. Nah, nanti tinggal dicari dengan tadi persamaan linear. Ini kan sama aja. X-nya udah jelas 2 ya, karena ini X1 kali 0. X1 kali 0. Sorry, di sini kita nggak XY tapi X1 sama X2 ya. Ini kan X1 kan berarti 0 ditambah X2. Jadi X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8. Ini 2. Sorry. Ini 2 kali 2X ya. Berarti ini 2X gini ya. Maka X2-nya sama dengan 4. Terus kita masukkan ke persamaan yang bawah. Yang bawah kan berarti 3X1 ditambah ini ya 2 ya. 2X2 sama dengan
berapa tadi, 5. Seperti itu. Tinggal kita masukkan aja X2-nya kan 4 ya. Di sini ya. 4 ya, berarti kan 3X1 ditambah 2 kali 4 sama dengan 5. 3X1 ditambah 8 sama dengan 5. 3X1 sama dengan 8-nya pindah sana jadinya minus 3. X1 sama dengan minus 1. Jadinya seperti ini. Ketemu X1-nya 4, X2-nya X1-nya min 1, X2-nya 4. Jadi simpel aja. Jadi cuman intinya perubahan basis tadi. Ketika suatu vektor di sini kalau dilihat dari sudut pandang basis 0 ini Y ya. Ini 0 1 sama 1 0 itu dia sudutnya vektornya 8,5. Nah, nanti kalau basisnya berubah jadi ini 0,3 itu berarti 0 ya di sini ya, berarti ya 0,3 sama 22 X-nya berarti di sini 0,3 terus 22 itu berarti di 2 di sini ya, basisnya di sini. Nah, jadi sudut pandang yang vektor ini terhadap ini sama ini itu gimana? Ternyata seperti ini. Gitu aja teman-teman. Semoga bisa dipahami. Itu adalah materi dari transformasi linier. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung tanya ke saya. Semoga videonya bermanfaat. Nah, ini sedikit dulu waktu saya di Kenawa ya. Pertama kali karena saya 2 kali ke Kenawa, di Sumbawa 2 kali. Ya, ini yang pertama kali. Ini masih bagus banget ya dulu ya. Butuh perjuangan juga bisa ke sini. Oke, itu sedikit cerita menarik tentang perjalanan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau menyukai videonya bisa di like ya, dan juga share videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.